Saya sedang mau ngasih tahu, yang pelit, yang bakhil, yang kedekut, yang tak mau bersedekah, rezekinya lancar, sawitnya luas, sesungguhnya itu adalah azab yang waspadalah. Ada yang di dunia ini sakit-sakitan, bersedekah rajin tapi rezekinya tak lancar, tetap yakin sodakoh wakaf walaupun dia tetap juga kena ujian. Macam-macam yang dia alami. Ada ibu-ibu yang sudah ngasih semen, ibu-ibu yang sudah ngasih batu bata, ibu-ibu yang sudah ikut gotong royong, ibu-ibu yang mengirimkan makanan untuk tukang. Bukannya dapat rezeki lancar, bukannya sawitnya naik, lakinya pula dilarikan pelakor. Sabar bu. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah ingin menghapuskan segala dosa, silap dan salahmu. Amin. Sabar bu, sesungguhnya Allah ingin mengangkat derajatmu di akhirat. Karena ada tempat di surga yang tidak didapat oleh orang yang haji mabrur, yang tidak didapat oleh orang yang sedekah, yang tak didapat oleh ulama, yang tak didapat oleh ulil amri. Tapi itu hanya didapatkan oleh orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar diberikan Allah balasan tak terhitung jumlahnya. Kenapa kita bersedekah? Yang pertama, untuk meyakinkan bahwa ini bukan punya kita. Duit ini bukan punyaku ya Allah, maka kubalikkan ke rumah Allah. Ini masjid bukan punya orang Sigrun, ini masjid punya Allah, ini tanah punya Allah. Tapi jangan gara-gara masjid punya Allah lalu seenaknya saja masuk ke dalam tidur di masjid, ngences, air liur berserak-serak. Pas ditanya pengurus masjid, kenapa kau tidur-tiduran di masjid? Masjid punya Allah. Masjid ini memang punya Allah, tapi ada hamba Allah yang menjadi pengurusnya, yang menjadi ketua, sekretaris bendahara. Ada panitia renovasi pembangunan masjid, tapi panitia ketua masjid bukan pemilik masjid. Ini mesti didudukkan pemahaman ini. Kalau tidak nanti kacau balau. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa kita mesti bersedekah? Dawu mardakum bis sadaqah. Obati orang yang sakit di antara kamu dengan bersedekah. Yang sudah ke dokter, yang sudah makan herbal, yang sudah minum madu, yang sudah minum habba sauda, yang sudah ke dukun, tobatlah. Man atakahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya kepada dukun, falam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Bertaubatlah. Suami tak pulang-pulang, ke dukun. Anak tak laku-laku, ke dukun. Liku-liku, laki-laki, laku-laku yang tak laku-laku karena luka-luka. Dagangan tak lancar, ke dukun. Kalau memang dukun bisa menyelesaikan masalah, kenapa dukun itu hidupnya bermasalah? Hai dukun-dukun, tobatlah kalian. Satu-satunya dukun yang boleh cuman satu, dukun sunan. Kenapa dukun tak boleh? Kenapa dokter boleh? Karena dukun berkawan dengan jin, hantu, setan. Sedangkan kita setiap hari minta perlindungan Allah dari gangguan jin dan setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Ke dokter sudah, minum madu sudah, makan herbal sudah, alternatif sudah, akupunktur sudah, belum juga sehat. Ada satu yang belum kau lakukan, berobat dengan cara bersedekah. Saya udah sedekah tak sehat-sehat Pak Ustadz. Berapa kau sedekah? 2.500. Mana ada obat 2.500? Pergilah kalian ke puskesmas, pergilah kemana-mana, itu obat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala sedang menguji. Kalau kau memang sayang pada dirimu, sayang pada anakmu, sayang pada istrimu, serahkan 2-3 sak semen. Ini aku wakafkan sekian sak semen. Setelah itu berdoa kepada Allah, ya Allah, berkat sedekahku sembuhkanlah ya Allah. Tapi jangan kuat-kuat, nanti ria. Antara kita dengan Allah saja.
Ini udahlah di masjid kuat-kuat pula. Ya Allah, berkat sedekahku 3 sak semen kemarin, sembuhkanlah anakku. Datang kawan sebelah, aku 5 sak lagi. Nah, bolehkah kita berdoa dengan menyebut sedekah kita? Bolehkah kita berdoa dengan menyebut sedekah kita? Ada 3 orang terjebak di dalam gua. Ada 3 orang terjebak di dalam gua. Sampai di dalam gua, hujan lebat, pintu besar tertutup oleh batu yang bergelinding dari atas bukit. Tup! Tertutup pintu. Yang satu berdoa, ya Allah, aku punya pembantu. Pembantuku mau gajian, gajinya tak diambilnya. Gajinya ku belikan ke kambing, kambingnya beranak pinak bercucu cicit. Setelah itu pembantuku itu datang, ku panggil dia. Pembantu, kesini kau sebentar. Kenapa tak kau ambil gaji kau kemarin? Aku lupa. Gaji kau sudah kubelikan kambing, kambing kau sudah beranak cucu cicit sekandang. Ambillah kambing kau tu semua. Akhirnya pembantuku itu mengambil kambing itu semua, satu pun tak disisakannya. Parah juga pembantuku itu. Ya Allah, kalau memang ikhlas aku berbuat sedekah kepada pembantuku ini, bukakanlah pintu gua ini ya Allah. Terbuka pintu gua gara-gara bertawassul dengan sedekah. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari. Sekarang saya tanya, bolehkah kita berdoa dengan menyebut sedekah kita? Boleh. Tadi katanya tak boleh. Itulah dalil boleh berdoa dengan menyebut sedekah. Yang satu lagi, pintu sudah terbuka tapi belum bisa keluar karena pintunya kecil. Lalu kemudian tak muat badannya. Yang satu lagi berdoa, ya Allah, aku balik ke rumah membawa susu kambing. Biniku menangis kelaparan belum makan. Anakku menangis kelaparan belum makan. Susu kambing ku tahan. Ku tunggu omakku bangun. Ku tunggu ayahku bangun. Karena mereka tertidur. Setelah ayahku bangun, emakku bangun, ku kasihkan susu kambing itu. Minumlah mak, minumlah ya. Setelah mereka minum, ku tengok mereka tenang, bersisa susu, baru ku berikan ke anak dan istriku. Kalau memang perbuatanku ini baik, bukakanlah pintu ini ya Allah. Itu dalil boleh berdoa dengan menyebut bakti kepada orang tua. Orang dulu dikasihnya susu untuk emaknya, untuk ayahnya, baru untuk anaknya. Orang sekarang sudah muntah-muntah anaknya tak juga meleleh ke emaknya. Cemana doa kita mau dikabulkan Allah Subhanahu wa taala? Sesudah emak itu mati, sesudah tak ada, barulah dia menangis menggaru dinding. Oh ma. Kalau ada orang macam ini, ambilkan dodos tuh ke tengkuknya. Bukan, jangan mati, pukulkan sikit lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita bersedekah? Menurunkan rahmat Allah. Buah itu sudah masak di tangkai, tapi mesti dijolok dengan galah. Menjoloknya itu adalah dengan sedekah. Abdul Somad akan membangun musola. Abdul Somad akan membangun musola. Tidak ada meminta. Tiba-tiba datanglah orang Cina mengasih 500 sak semen. Tak Islam. Tak Islam. Mereka bersedekah itu bukan mau ingin masuk surga, tapi kenapa mereka suka berbagi? Ayah, hoki lah. Hoki maksudnya rezeki datang. Dia dengar Abdul Somad mau bangun musola, langsung pengurus nelpon. Ustadz, ya ini ada orang tak Islam mau ngasih 500 sak semen. Boleh tak kita terima? Ayah, boleh lah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang tak Islam saja percaya bahwa sedekah bisa menjolok rezeki. Orang Islam salat, dengar ceramah, berapi-api, rajin datang, giliran bersedekah. Giliran datang bersedekah.
Saya tak bisa ceramah lama-lama lagi karena mesin pesawat udah hidup. Saya udah dikasih tahu panitia tadi, Ustadz ceramah tinggal 9 menit lagi. Tadi karena Ustadz mulai jam setengah 6, sekarang udah jam setengah 7 kurang 9 menit. Itu kata dia. Tapi insya Allah saya teruskan yang ketiga. Yang pertama, bersedekah untuk menunjukkan bahwa ini bukan punya kami ya Allah, ini punya Engkau, kami balikkan kepada Engkau. Nih, Masjid Jabal Nur Desa Sigrun. Yang kedua, yang sakit-sakit diobati dengan sedekah. Yang ketiga, kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Nanti kita mati menghadap Allah, bangkit di padang mahsyar, tak ada atap, tak ada tenda. Wa takunul jibalu kal ihnil, bukan mampus, maufush. Nun berjumpa dengan fa, keluar angin. Mau fa, keluar angin. Fushin, keluar angin. Letakkan bulu kambing, potong bulu kambing, tak ada bulu kambing, bulu kaki, letakkan ke telapak tangan, baca wa takunul jibalu kal ihnil mau. Ketika di padang mahsyar itu, gunung-gunung seperti bulu kambing yang dihembus angin. Gunung Sibaya, Gunung Kidul, Gunung Kelut, Gunung Merapi, udah dekat pesawatnya. Gunung Merapi, semuanya akan terbang. Kalau Gunung Sibaya akan seperti bulu kambing dihembus angin, apalagi lah Abdul Somad. Lalu di mana kita bernaung? Kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Orang akan bernaung di bawah sodakoh, bukan somat. Ibu akan bernaung di bawah sodakoh, Bu. Kakak akan bernaung di bawah sodakoh, Kak. Makcik akan bernaung di bawah sodakoh, Makcik. Nenek akan bernaung di bawah sodakoh, Nek. Opung akan bernaung di bawah sodakoh, Opung. Semua kita akan bernaung di bawah sodakoh. Kenapa yang Ustaz sebut tadi yang perempuan-perempuan aja? Yang kerja cari duit ini kan laki-laki. Memang yang mencari duit ini laki-laki, tapi yang memegang duit, tengok mengaku mereka. Maka duit ini disedekahkan supaya kita dapat atap nanti di akhirat di padang mahsyar. Sekarang kita bisa enak pengajian karena ada atapnya, cantik pula atap masjid ini, Masya Allah. Lampunya kelap-kelip karena sesuai dengan mesin tadi, jangan terlalu ditengok. Ini lampu ini kalau terlalu tengok berkelap-kelip, nanti pas nengok muka kawan berkelap-kelip juga muka kawan. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, nanti kalau ada orang bertanya, apa isi ceramah Ustaz Somad itu tadi? Entah aku entah ingat. Sebentar-bentar kiki. Sebentar-sebentar kiki. 3 yang disampaikan Abdul Somad itu tadi. Yang pertama, kita mesti sadar bahwa ini bukan punya kita. Yang punya kita bawa mati yang kita sedekahkan. Ini pesawat semakin mendekat, mohon maaf. Yang kedua, bahwa kalau mau sehat, yang sakit-sakit banyak-banyak bersedekah. Yang ketiga, bahwa kita akan dapat naungan di padang mahsyar sesuai dengan sedekah kita. Ustaz Somad nanti 5.042.000. Terkumpul 5.042.000. Yang menjadi pikiran saya, siapa lah yang mengasih 2.000 itu? Yang 5 juta, mantap. Yang 40.000, mantap. Yang 2.000, mati lampu langsung. Mati lampu langsung. Inilah kondisi kabupaten. Tak apa, biasa. Alhamdulillah. Yang penting kita masih sehat. Jangan kan mati lampu, awak pun mati.
Sekecil apapun sedekah kita akan dibalas Allah. Jadi yang tersinggung mendengar 2000 tadi, bangkitkan semangat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Maka nanti kalau mau sedekah 2000, masukkan aja. Pas ditanya orang, kenapa kau sedekah cuma 2000? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendatangkan rahmat dan barokah.